Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Farhan Mawardi dengan NIM 053253812 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ Bogor. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum dari mata kuliah Basis Data. Oke, langsung ke soal tugas 3 ya. Dari soal tugas 3 diminta melakukan untuk poin A, melakukan praktikum transaksi, untuk poin B, melakukan praktikum basis data terdistribusi, yang dimana dalam tugas 3 ini dalam tahapan praktikum ini mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP modul ya. Untuk panduan praktikumnya sudah saya download di sini. Ini dia panduan praktikum. Oke, mungkin langsung ke soal kita pengerjaan saja ya. Di sini kan diminta untuk apa tadi? Praktikum transaksi ya, dan praktikum basis data terdistribusi. Jadi ini saya akan melanjutkan dari tugas 2 kemarin untuk database-nya. Untuk yang pertama diminta untuk membuat commit ya. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di sini akan dipisah menjadi dua ya, perintah tanpa commit dan perintah dengan commit di sini. Saya akan coba yang dengan tanpa commit. Apa bedanya? Di sini kita akan mencobanya ya. Sumber rumah sakit, database rumah sakit ya. Ini database rumah sakit. Di sini saya melanjutkan dari tugas 2 kemarin. Masih sama. Kita ke routines. Untuk memasukkan perintah tanpa komitnya, di sini transaksi 1. Sebelumnya karena saya sudah mencobanya tadi ya untuk membuat laporan ini. Ini untuk parameternya kita drop dulu. Untuk scriptnya di sini dia akan memasukkan ke dalam tabel pasien, di mana di tabel pasien ini terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Di sini akan memasukkan dalam tabel pasien ini ID pasiennya 5, nama pasiennya ini Tio, alamat pasiennya Jalan Sepatu nomor 14, jenis kelaminnya laki-laki. Akan dimasukkan ke tabel pasien, tapi di sini tanpa perintah commit. Kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti ya. Kita coba praktikan terlebih dahulu untuk pemanggilan. Di sini pemanggilan ada dua cara ya, dengan SQL atau dengan execute di sini. Saya akan mencoba dengan SQL. Dan SQL di sini kita akan call transaksi 1. Kemudian go. Nah, untuk di sini yang tadi saya masukkan ini, dia kan namanya untuk value nomor 5 ID pasien 5, nama pasiennya Tio, alamat pasien Jalan Sepatu nomor 14, jenis kelamin L. Untuk dipanggil dia muncul, tapi untuk di dalam database dan tabel dari pasien dia tidak muncul. Karena kenapa? Karena dia belum ada perintah commit. Jadi kalau untuk dipanggil dia muncul, tapi untuk ke dalam tabel pasien ini dia tidak akan muncul di sini. Kita cek lagi rutin ini. Kita coba untuk yang execute ya, sama sih perintahnya untuk yang SQL tadi untuk call transaksi 1 atau execute di sini sama saja. Nah, ini dia. 1 2 3. Tadi kan kita untuk scriptnya untuk masukkan nama Tio Jalan Sepatu nomor 14 ya kan. Jadi pasiennya 5, jenis kelaminnya L. Kita panggil, dia ada muncul di sini untuk dipanggil call transaksi 1. Tetapi untuk di tabel pasien dia tidak muncul karena tidak ada perintah commit. Bagaimana biar muncul? Di sini kita akan mencoba dengan perintah commit. Kita cek untuk routines, create new, untuk kita pisahkan untuk transaksi 2. Oke. Untuk parametersnya kita drop kembali. Untuk scriptnya saya sudah buatkan di sini untuk menghemat waktu ya.
Ini sama saja untuk seperti tadi, cuman perbedaannya dia ada perintah commit di sini. Commit di sini ya. Supaya apa? Supaya dia nanti untuk data ini jika dipanggil muncul dan dia tetap masuk ke tabel database. Untuk tabel pasiennya nanti data ini akan muncul yang tadi kita buat. Karena apa? Karena ada perintahnya commit. Oke, ini kita go. Untuk SQL-nya call transaksi 2 go. Oke. Di sini ada ya, kita panggil ada tadi seperti tadi di pasien 5 Tio jalan seperti nomor 14 L mobil Slamin. Tetapi di sini perbedaannya untuk di tabel pasien dia muncul karena kenapa? Karena ada perintah commit di sini seperti tadi. Seperti tadi saya jelaskan, ada perintah commit. Jadi dia akan muncul di sini. Jadi perbedaannya seperti itu untuk yang dengan commit atau tanpa commit. Jadi dia dipanggil akan muncul di routines ini ya, khusus untuk tab routines ini ya, dia dimasukkannya di sini. Coba kita untuk execute. Oh, ternyata udah ada ya. Untuk pasien tadi karena sudah masuk, jadi tidak bisa dipanggil kembali ya, karena sudah masuk, jadi dia error karena sudah ada. Oke, lanjut routines. Kita ke selanjutnya. Di sini rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Di sini saya akan mencobanya untuk create new routine transaksi 3 ya, untuk commit ini supaya lebih jelas. Untuk scriptnya sudah saya buatkan di sini juga. Oh ya, jangan lupa untuk parametersnya kita drop terlebih dahulu ya. Oke, ini sama untuk begin transaction update. Di sini kita akan mencoba untuk mengupdate dari tabel pasien dengan nama Agus pada ID pasien nomor 3 ya. Di sini akan ada perintah rollback dan commit. Di sini diambil dari tabel pasien. Oke, kita masukkan. Oke, ini sudah masuk. Perintah ini untuk merubah nama pasien menjadi nama Agus pada ID pasien 3 ya. Menjadi nama Agus pada pasien 3. Karena adanya perintah rollback seperti tadi, ini perintah rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Dan setelah commit, data akan ditampilkan jadi seperti ini. Call transaksi 3. Transaksi 3. Di sini kita go. Oke. Di sini untuk nomor 3 dia tidak berubah menjadi apa tadi? Agus ya. Agus kan? Nah, tidak berubah menjadi Agus. Karena apa? Karena ada perintahnya dari rollback. Karena ada perintah rollback, jadi dia menggugurkan dari perintah tadi untuk mengganti nama Agus. Jadi seperti itu. Di ID pasien juga dia maksudnya di apa? Tabel pasien dia tidak berubah untuk nomor 3 juga. Untuk ID pasien nomor 3, nama pasiennya tetap Didi Kusuma, tidak berubah menjadi Agus. Jadi gimana cara menggunakan rollback? Oke, kita akan mencobanya kembali ya. Untuk transaksi 4, transaksi 4 di sini jangan lupa untuk parameternya kita drop terlebih dahulu. Untuk transaksi 4 di sini saya sudah membuatkan juga. Oke, kita lihat di sini. Di sini untuk pasien masih sama ya, di tabel pasien dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Di sini saya
akan memasukkan di sini untuk memasukkan ID pasien yang ke-6 ya, karena kelima tadi udah masuk Tio. Jadi saya akan masukkan ke-6 dengan nama Yanti di Jalan Kenangan nomor 19. Dia wanita ya. Karena di sini saya akan memasukkan perintah rollback. Terus untuk mengupdate pasien, set nama Agus, mengganti nama Agus pada pasien nomor 3. Di sini akan meminta commit saja ya. Perintah commit saja. Oke, ini akan saya masukkan. Oke, masuk ya. Sini dari tadi kan saya coba masih SQL ya. Kalau transaksi berapa tadi? 4 ya. Kita go. Tadi perintahnya menambah ID pasien baru dengan nomor 6 Yanti di Jalan Kenangan nomor 9, dia wanita ya. Tetapi dia tidak muncul di sini. Karena kenapa? Karena ada perintahnya rollback. Jadi dia akan kembali. Jadi ini dianggap tidak ada. Oke, dia rollback. Tapi di sini saya mengupdate pasien dengan nama pasien, mengganti nama Agus untuk ID pasien nomor 3, dia akan terganti karena tidak adanya perintahnya rollback, hanya ada perintah commit saja ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk checkpoint ya. Checkpoint merupakan titik tempat di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan ya, atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi, untuk sebelumnya belum terjadi. Namun, supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi, checkpoint seperti itu. Kita coba ya. Untuk transaksi 5 berarti ini masuknya ya. Ya, betul, transaksi 5. Jangan lupa parameternya kita buang terlebih dahulu. Untuk scriptnya ini masukkan. Oke, di sini untuk transaksi 5 perintahnya masih sama ya, di tabel pasien. Untuk ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, karena dia tabel pasien dengan isi dari tabel pasiennya semuanya. Di sini saya akan minta membuat masukkan data baru ya, value baru untuk di tabel pasien dengan nomor pasien 6, nama Bambang, Jalan Kumbang nomor 18, dia laki-laki. Di sini menggunakan save point ya, save point, poin 1. Terus kemudian insert to, saya akan menambahkan kembali pada pasien nomor 7 dengan nama Yanti di Jalan Kenangan nomor 19, dia wanita ya atau perempuan. Di sini saya menggunakan perintah rollback to save point, poin 1. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan juga ID pasien sama, ID pasien nomor 8 dengan nama Joni di Jalan Kamboja nomor 20, dia laki-laki. Oke, di sini dengan perintah commit saja ya. Jadi untuk yang perintah pertama ini save point, perintah kedua ini rollback to save point, perintah ketiganya ini commit. Oke, kita masukkan. Masuk. Coba kita di sini coba execute saja ya. Dari tadi kan SQL ya. Kita coba execute. So, ya. Di sini saya coba jelaskan sedikit ya. Untuk yang nomor 6, dia Bambang. Karena menggunakan save point, dia akan masuk. Sini Bambang, Jalan Kumbang nomor 18. Di sini dipanggil dia akan muncul. Tapi kalau untuk yang ID pasien nomor 7 yang Yanti ini, dia tidak muncul karena ada perintahnya rollback.
rollback to save poin 1, dia akan kembali ke poin 1. Jadi yang dijalankan hanya yang perintah pertama, yang ID pasien nomor 6, yang Bambang. Oke, untuk perintah yang nomor 3, dia kan pasien nomor 8 dengan nama Johnny ya. Dia akan muncul karena ada perintahnya commit. Dari commit ini dipanggil, dia akan muncul. Gimana untuk di tabel pasien? Coba kita cek terlebih dahulu. Untuk di tabel pasien sama seperti tadi ya. Untuk perintah pertamanya ini yang nomor 6 Bambang, dia muncul karena save point. Untuk yang perintah kedua ID pasien 7 nama Yanti, dia tidak muncul karena adanya rollback. Untuk ID pasien nomor 8 dengan nama Johnny, dia akan muncul ya karena ada perintah commit. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya dia akan menggunakan trigger ya. Trigger merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, perubahan, dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu, yang di dalam trigger dapat 2 buah kata kunci, yaitu before and after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah, seperti yang tadi, masukkan, perubahan, dan penghapusan. Dilaksanakan setelah after, dilakukan setelah sebuah perintah tadi, masukkan, perubahan, dan penghapusan. Begitu dilaksanakan. Dalam proses trigger ini, saya akan membuatkan 2 tabel baru ya, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini saya akan menambahkan tabel baru ya. Dengan tabel ini saya akan masuk ke basis datanya rumah sakit untuk SQL-nya. Saya tinggal menggunakan script ini. Ini ya, terus saya masukkan untuk tabel obatnya. Tabel obatnya sudah masuk ya. Strukturnya ID obat, dia sebagai primary key, kunci ini ya. Terus ada kode obat, nama obat, harga, dan stok. Oke, kemudian saya akan menambahkan kembali, dia kembali ke tabel ke database rumah sakit, kemudian SQL. Saya akan menambahkan tabel transaksi obat, dimana di sini untuk tabel transaksi obat ada ID transaksi integer, ID pasien integer, ID obat, jumlah, total harga. Saya akan masukkan go. Oke, untuk transaksi obat, strukturnya ya seperti tadi. Transaksi obat ini sebagai primary key kan. Untuk susunannya seperti ini. Kemudian saya diharuskan untuk desainernya transaksi obat sini, obat jadi seperti ini ya. Untuk obat dan transaksi obat harusnya nggak ada, jadi kita munculkan seperti ini. Oke, terus habis itu jangan lupa untuk di save page, jangan sampai hilang. Untuk obat dan transaksi obat. Oke, di sini kita akan create relationship-nya, tapi sebelum untuk membuat create relationship-nya, saya akan pastikan untuk primary key-nya, foreign key-nya ya. Untuk foreign key untuk yang transaksi obat ini, dia adalah ID pasien, ID pasien dan ID obat nanti, dan juga untuk yang obat ID obat. Transaksi obat, struktur berarti ID pasien ya. ID pasien ini kita buat sebagai foreign key. Oke, kunci berwarna silver ya. Dan ID obat, ID obat index. Oke, kunci warna silver. Terus untuk yang obat, struktur
ID obat dia sudah ya, tadi nggak perlu, dia sudah primary key soalnya ya, listener. Oke, ini kita susun kembali untuk ID pasien, jangan lupa sini create relationship ID pasien dengan ID pasien juga. Coba untuk ini cascade juga, terus oke. Aduh, tidak sangat error seperti ini. Sebentar ya. Agak ngelag ya. Already exist ya. Untuk ID obat dengan ID obat, relationship has been added ya. Kita tahu kenapa, tapi ini garisnya tidak muncul ya. Coba kita kembali lagi ke database rumah sakit. Coba kita cek di obat, struktur, relationship, belum ada. Struktur, relationship, sudah ada ya, ini sudah ada dia. Cuman kenapa tapi di garisnya tidak muncul ya, kenapa ya? Sepertinya agak nge-lag nih komputer saya. Mungkin kita coba lanjut saja. Oh, sudah ada. Yang tadi mungkin agak nge-lag tadi ya, mohon maaf. Ini oke, coba shift page biar tidak berantakan. Oke, langsung kita lanjut kembali. Rumah sakit. Oke, selanjutnya untuk pertama mengisi terlebih dahulu untuk tabel obat dengan 3 data obat ya. Kita ke tabel obat dan memasukkan 3 data obat di SQL ya. Sini saya sudah buatkan. Insert into obat values. Oh, salah. Harusnya di SQL-nya SQL database rumah sakit ya. Nah, di sini. Kita coba go. Saya akan coba go di sini. Apakah akan masuk? Oke. Kita cek di obat. Di sini perintahnya itu insert into obat ya, obat value dengan nomor 1, kode amikicin. Yang tadi kita masukkan mana ya, obat. Nah, ini dia. ID obat 1, kode obat A001, nama obat amikicin, harga 20.000, stok 10 ya. Perintahnya tadi ID obat 2, kode obat A002, amoxicillin 15.000, stok 20. Untuk ID obat 3, kode obat A003, nama obat betadine, harga 7.000, stok 5. Oke, jika sudah muncul di sini saya akan membuat trigger ya, sebuah kasus trigger.
di mana ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 6 buah, maka transaksi tabel obat atribut jumlah dimasukkan data, maka otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Buat trigger seperti ini, pada tabel obat ya. Maka pada tabel transaksi obat, pada jumlah atribut, jumlah dimasukkan data, berarti transaksi obat. Kita buat trigger, create new trigger. Nah, di sini tag jual, transaksi obat, after ya. Perintahnya yang ini. Lupa saya update lagi tadi ya. Terus saya hapus-hapusin. Oke, update obat, set stock new, jumlah where ID obat new, ID obat. Jangan lupa untuk ini dia penutup. Oke, harusnya masuk. Ini go ya, masuk ya. Sebelum menjalankan, kita cek dulu tabel obat, stok amoxicillin ya, 20 dan 15.000. Kemudian kita kembali lagi ke transaksi obat. Di sini langsung saja masukkan untuk script, ada transaksi obat ini ya, untuk transaksi obat maksudnya. Oke, kita masukkan, nah kita go. Oke, ini sudah masuk ya untuk transaksi obat. Kita cek ya, sudah masuk. Apakah sudah berkurang? Kita cek terlebih dahulu ya di obat. Nah ya, dia sudah berkurang ya, karena yang tadi sebelumnya itu 20 ya, jadi diambil 5 karena ada yang membeli obat amoxicillin ini sebanyak 5, jadi dia berkurang karena stok awalan amoxicillin ini yang tadinya berjumlah 20 ya, maka berkurang menjadi 15 karena ada pasien yang membeli obat tersebut sebanyak 5 buah. Pada jumlah tabel transaksi obat, maka otomatis stok obat pada amoxicillin berkurang. Kita cek pada transaksi obat, ini dia ya, jumlah 5 ya. Kita cek dulu untuk obatnya ya, berkurang 5 ya. Oke, untuk poin C aplikasi Windows Ubuntu, di sini saya menggunakan Windows 11 sebagai komputer 1 dan Linux Ubuntu sebagai komputer 2. Dimana di sini sebagai komputer 2 ya, ini menggunakan VirtualBox. Sini saya udah lanjut masuk ya. Untuk pertama-tama saya akan masuk ke konfigurasi server replikasi ya, di sini pada home ya, PHP admin replication, terus configure it. Di sini kita pilih ignore all database karena kita akan memilih untuk rumah sakitnya saja. Nah, untuk yang ini saya akan salin. Akan saya masukkan ke dalam
Ini dia. Dalam file my ini dia ada di sem control panel di MySQL, tekan kanan di bagian config. Nah, ada my dot ini. Saya masukkan di bagian sini. Saya akan masukkan SQL-nya yang tadi saya copy. Oke, kemudian saya akan save. Oke ya. Setelah di save, oke, ini saya akan stop terlebih dahulu kan untuk MySQL dan Apache-nya ya. Kemudian saya akan start kembali. Kemudian klik go di sini. Oke, di sini sudah muncul ya untuk primary statusnya. Kemudian saya akan membuat user account. Oh, dia agak error ya. Oke, sebelum saya juga seperti ini. Di sini saya akan prepare terlebih dahulu untuk database-nya. Oke. Di sini saya akan menggunakan user account. Add user account dengan nama Farhan. Di sini juga Farhan. Untuk hostname-nya, di sini untuk hostname-nya saya akan menggunakan yang di sini ya, yang di panduan. Di sini diminta untuk hostname-nya ini adalah alamat host yang disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu Anda. Untuk IP address pada Ubuntu, dia menggunakan apa dia? Oke. 192.168.56.104. Saya akan cek terlebih dahulu untuk IP address-nya. IP config hal. Berarti di Ubuntu ini dia ada di VirtualBox IP address-nya. Tapi karena di sini dia 192.168.56.104, saya cek ada pada VirtualBox-nya. Untuk IP config 192.168.56.101. 192.168 192.156.101. Untuk administration-nya kita ini replication client dan replication slave. Oke, kita balik lagi ya di bentuknya. Oke, kemudian go ya. Oke, sudah masuk untuk user account-nya. Nah, di sini saya akan mengekspor ya. Mengekspor database. Oke, ini dia. Solusinya nomor 1 SQL. Wait, sebentar, kok SQL?
Tapi kebetulan di sini saya sudah mengekspornya ya, dan sudah saya masukkan ke itu juga. Oke, langsung kita lanjut saja. Oke, ini kita skip dulu. Langsung kita akan pindah ke Ubuntu-nya kembali. Dan ini sudah saya running tadi. Dan untuk sininya juga. Di sini saya akan import browse. Tadi saya sudah masukkan juga ya untuk ininya, SQL rumah sakitnya. Saya tinggal open. Oke, di sini tinggal diimport. Oke, di sini ada apa nih? Oh, sorry. Saya harusnya membuat sebuah database terlebih dahulu ya. Rumah sakit. Oke. Nah, di sini baru kita bisa mengimport. Open. Kemudian kita import. Oke, semuanya sudah terimport ya. Oke, selanjutnya SQL sudah jalan, sudah diimport. Oke, sudah diimport. Saya sudah buat laporannya juga di sini ya. Untuk selanjutnya akan kita ke PFC admin, terus ke replication. Nah, di sini kita akan konfigurasi ulang menggunakan Farhan password. Untuk hostnya, apakah dia hostnya? Kita cek di sini. (192.168.56.1). Berarti untuk hostnya menggunakan yang ini, 192.168.56.1, kan yang VirtualBox only ya. 192, ini dia. Oke, sebelum saya klik go, ini saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya akan masukkan ke my.cnf ya. My.cnf di sini, MySQL database, terus configure, open conf, yes. Oke. Kita akan masukkan ke server di bawah server ID 2. Di bawah server ID 2. Ini dia server ID 2. Kan server ID 2. Saya akan paste. Kemudian ditambahkan dengan replicate do db rumah sakit. Replicate do db dengan rumah sakit. Replicate do db rumah sakit. Oke, jangan lupa untuk di save. Kita save terlebih dahulu. Oke, jika sudah, saya akan merestart. Restart lebih dahulu. Oke, sudah running kembali. Di sini kita klik go saja.
no. Oke, sini ada ini. Untuk ini ada peringatan ya, connected to server if disable is enable. Oke, untuk enable-nya kita akan manual, file manager, other location, komputer, terus opt, lamp, php my admin, libraries, config default php. Kita cek lebih dahulu. Nah, untuk ini dibuat menjadi true ya. Kita akan coba buat menjadi true seperti ini. Jangan lupa save terlebih dahulu. Save. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke sini sumnya, terus kita restart kembali. Kita tunggu restart sebentar nih. Oke. Terus oke. Dan di sini kita akan kembali ke Windows, replication. Ini kita cek primary statusnya. Oke, kita membutuhkan ini MySQL bin dan positionnya. Kita refresh. Oke, benar ya. Kemudian kita masuk kembali lagi ke sini, ke Ubuntu. Sini kita tambah terlebih dahulu. Ini yang benar ya. Oke. Di sini saya akan mentik opt lamp cd opt lamp bin sudo mysql minfo root. Di sini kita langsung stop slave. Kemudian kita akan change master dengan menggunakan MySQL ini. Kita cek masternya. Oke, dia 009, posisinya 342. Oke, sini langsung ya. Kemudian start slave. Kita reload ini. Masih, kita akan kembali ke sini. Kita akan mengecek di bagian replication-nya ya. Untuk statusnya di sini slave IO-nya sudah running, SQL-nya juga sudah running. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetes ya pengujian replikasi. Di sini saya akan menggunakan replikasi data untuk melakukan pengujian pada replikasi telah berjalan dengan baik.
perubahan basis data pada komputer 1 atau Windows 11 saya. Kemudian pada hasilnya pada komputer 2 Ubuntu akan mengikuti ya. Selanjutnya dari sini rumah sakit akan menambah, di sini saya akan menambah obat ya. Obat sini. Di sini kan ada 3 obat ya, amikacin, amoxicillin, dan betadine. Saya akan menambahkan 1 obat, yaitu berobat bernama paracetamol. Sini saya akan menambahkan obat paracetamol, dan untuk skripnya sudah saya buatkan. Saya akan masuk ke rumah sakit, SQL, masukkan, terus go. Oke, sudah masuk. Kita cek di obat, nambah ya, ID obat 4, kode obat A004, nama obat paracetamol, harga 8.000. Untuk stoknya, wah kenapa stoknya 0 ya, saya coba edit deh, stoknya menjadi 10. Wah, sepertinya ini kena hapus ya tadi. Oke, sekarang saya akan ngecek di Ubuntu-nya, rumah sakit, obat, ya sudah masuk ya. Ini sudah masuk untuk A004 paracetamol 8010. Oke, mungkin untuk karena sini sudah bisa ya, saya coba lagi ya. Misal sini saya coba edit untuk betadine ya, stoknya menjadi 25, dan go. Oke, ini saya coba cek lagi di server Ubuntu, fresh menjadi 25 ya, berarti sudah terkoneksi untuk dari Windows saya ke dalam ini Ubuntu. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pengerjaan tugas 3 saya dari tugas 3 praktikum mata kuliah basis data. Saya Farhan Mawardi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.